Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Tenang, tenang. Iya, iya. Belum ada calon yang muda, tenang dulu di sini. Jadi kalau nunggu jodoh di sini. Iya. Ya, tuh kan, bahagia kan? Di rumah murung terus, Makanya Kasih tahu, dunia itu tidak selebar daun kelor. So, Iya. kasih tahu, kasih nasihat. dunia itu tidak Pada selebar. laki-laki baik. Masih banyak laki-laki, masih banyak wanita baik. Emang yang kemarin juga baik, cuman bukan jodoh. Iya, masih banyak jodoh kalau zaman-zamannya begitu. Iya. Masih banyak jodoh yang lain. Jangan takut. Dia ada yang usia 21 nggak? Banyak. Kurang dari 21 juga ada. Ada yang belasan udah gugat cerai? 19 tahun. Ada. Ada. Orang mana itu? Ada lah. Datanya. Kasih tahu sama dia dong. Ah, iya. Nanti saya kasih tahu data aja kantor Bapak ya. Nanti tinggal daftar sama staf Bapak. Bisa dibuka nanti filenya. Berapa jumlah yang ngajuin gugatan di kantor pengacara? Di kantor Awjat itu sebulan itu bisa 30 sampai Bulan ini ada berapa? 30. Berarti di bulan ini ada 30 calon janda dan calon duda. Iya. Jadi jangan takut kehilangan duda dan janda. Pertanyaannya adalah, pernahkah seorang advokat jatuh cinta pada kliennya? Biar nggak kelihatan mata saya. Tidak. Pernah nggak? Tidak. Ada etik nggak? Ada. Etik, kode etik advokat. Ada. Tidak boleh jatuh cinta pada klien. Iya, ada. Yang saya mah bukan masalah etik atau apa-apa, masalah lagi usaha. Harus bayar dulu aja yang Jadi kalau AA jatuh cinta sama kliennya lagi proses beracara, selesaikan dulu administrasi. jadi khawatir tidak bayar. Iya. Bahaya kalau Jadi khawatir tidak bayar. iya, dan banyak itu yang naksir pengacara kan Oh, karena untuk gratis. untuk gratis. Tapi kan kita lagi usaha, nggak boleh kan itu. Tapi kan pernah, nggak usah disebut nama. Tapi kan pernah itu Ya, nangani klien. kalau sekali-kali makan. Klien yang bayarnya saya. Ya itu makan karena orangnya dekat dengan bapak kan gitu. Yang bayarnya saya. Apa-apa kan bapak. Yang ngelunasin tuh saya apa Bos Ipung? Yang bayar bapak. Terus kemudian besok ada lagi satu lagi kliennya. Ada. Ada lagi beliau yang bayar. Jadi kalau jatuh cinta sama klien, jadi kliennya harus bayar administrasi dulu lunas, baru cintanya boleh berjalan. Nah itu. Ayolah laki lu hitungan model gitu. Di kantor pengacara laku AA laku dia kan, kalau ganteng dia lah asisten. Ini laku apa? Laku perkaranya. Bukan laku ditaksir. Oh laku semua. Ini yang laku. Dia lebih ganteng loh. Iya, tapi kan nggak ada keberanian. Ini ganteng loh, ganteng Ini cerdas, ganteng. Tapi nggak ada keberanian juga. Jadi tetap yang maksimal sama. Jadi kalah. Senior mah kalah, Kang. Senior mah kalah. Suhu itu. Itu mah suhu, kita mah pemula. Ini nunggu. Ya, nunggu karena beliau kan pengacaranya Ambu itu orang Kerawang. Dia daftar, udah ada ya. Daftarnya melalui online. Jadi Sidangnya yang belum. sidangnya belum dipanggil, belum mulai. Oh, belum dipanggil. Belum mulai. Oh, pengacaranya dari Kerawang. Dari Kerawang. Dari Purwakarta. Saya ada Purwakarta. Karena Kerawang perlu waktu sih. Kenapa saya kok pakai AA dan Pak Agus biar gratis? Saya kan ada hitung-hitungan yang begini. Masa perkara begini saya harus keluar duit banyak dong? Oh, ayo, ya. Itu pengacaranya. Udah mulai sidangnya belum? Ya udah nanti dipanggil aja. Nanti dipanggil. Saya tuh maksudnya pakai AA tuh bukan apa-apa. biar gratis ya. Ya kalaupun bayar ya seridonya. Kan uangnya dipakai nyumbang terus. Iya. Ya kan, daripada uang dipakai pengacara mending pakai biaya operasi anak dia. Kan perlu gede, kasihan biar ibu jelas jenis kelaminnya. Iya, betul. Dia laki-laki harus jelas ke laki-lakiannya. Kalau AA itu terlalu jelas. sangat jelas. Itu nakal sejak kapan sih? Dulu, sekarang mah enggak. Nakal itu dulu zaman nakal. Kalau sekarang kan zamannya sudah Insaf. beda lagi sekarang.
Jadi sekarang masih sudah waktunya untuk baik. Meskipun ada keinginan untuk tidak baik, tapi kita akan berusaha ya. Dan ini ya, sesuatu kelebihan yang dia peroleh. Satu, nggak pernah benci sama orang. Dua, nggak pernah ngomongin orang. Dan yang ketiga, peristiwa berat yang dialami adalah sudah diberitakan meninggal. Ya, Saya benar. sudah ngutus orang bawa uang 10 juta. Asli. Iya, benar, Saya bilang benar. kirim, saya lagi di luar kota, kirim uang Bali, duka lagi di buat Bali. keluarganya. Lagi di Lagi di Bali. Bali. Aduh, anterin uang 10 juta, uang duka. Begitu dia nggak jadi meninggal, uang dukanya ditanyain, mana lu 10 juta, buat terus mau. Saya tuh cuci darah sampai 1 tahun. Jadi pada 1 tahun kemudian dinyatakan sehat oleh dokter, tapi orang yang menyatakan saya sudah meninggal. Tapi Jadi dia cuci mudah-mudahan darah 1 tahun. 1 tahun, kemudian sembuh total. Sebetulnya. Mudah-mudahan yang meninggal itu ada penyakitnya, bukan orangnya. Oke. Nanti kalau dipanggil aja dulu. Iya, lagian sekarang makan cuma nerima replik aja, tidak kan apa. Tidak sidang, Tidak. cuma nerima balik lagi. Mau balik lagi. Jadi tidak terlalu serius. Kalau serius mah serius. Cuma masalahnya Tidak perlu waktu. Iya, tidak perlu waktu. Haji Dedi Mulyadi, Sarjana Hukum Muhammad BH, Sahlim Ahmad, S. Ya. Ya Pak, hasil sidang saat ini seperti apa? Ya, saat ini kan sidangnya itu adalah duplik, yaitu melakukan penguatan terhadap materi gugatan. Artinya disampaikan karena sekarang Mbu Anenya kan sudah pakai pengacara. Jadi pengacaranya menyampaikan penguatan terhadap pokok-pokok gugatan. Itu saja. Ya, tanggapan terhadap data Bapak enggak? Ya, yang pertama gini deh, kalau dalam perspektif cara berpikir saya itu, kalau persoalan jodoh itu kan ada ketentuannya ya, kita tidak bisa dihayang-hayang apa diimbung-imbung, itu kata orang Sunda. Jadi kalau orang Sunda itu begini, jodoh, pati, bagja, cilaka itu bisa dihayang-hayang, bisa diimbung. Semua sudah ada garis ketentuannya. Ini kayak ini nih, ini ibunya ini nggak berjodoh nih sama ya mana tadi. Nah ini saya bareng nih, ini nggak berjodoh, mau nikah, udah undangannya disebar 3 hari, nggak jadi karena nggak berjodoh. Tapi saya katakan lebih baik batal nikah daripada nanti mengikuti pernikahan kemudian masuk ke ruang pengadilan agama. Itu jauh lebih menyakitkan. Yang sebelah ini, kalau ini sih ditinggalin istrinya, ya kan, nikah lagi, dianya sudah 7 tahun tidak nikah, dan ini anaknya itu mau dioperasi karena ada kelamin ganda. Jadi saya lagi tanganin kedua orang ini. Nah, mengenai hal ini, apa sih yang sebenarnya yang ingin kami sampaikan ke majelis itu melalui pengacara adalah bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Itu aja. Kami tugasnya adalah melakukan upaya-upaya hukum terhadap tuduhan itu adalah tidak benar. Makanya benar dan tidaknya kan nanti hakim yang memutuskan, ini pokok kami. Misalnya tuduhan KDRT, kan KDRT psikologi ya. Ya kita ingin menyampaikan bahwa itu tidak benar karena ciri-cirinya tidak ada, kemudian fakta-faktanya juga nanti biar dilihat di pengadilan, faktanya apa. Nah, kemudian juga kalau dilihat dari sisi aspek psikologi, apalagi pernyataan Ambu yang kemarin, itu kan bisa dilihat dong sisi psikologi seseorang, apakah dia mendapatkan DRT atau mungkin malah Ambu ini memang punya karakter yang seperti yang diperlihatkan kepada masyarakat. Kita tidak mau menuduh itu, gitu loh ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah persoalan nafkah. Gitu. Nah ini penting. Nah misalnya gini, kenapa ini menjadi penting? Jangan sampai ada persepsi pada anak-anak saya kelak bahwa dia punya seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Itu penting loh, apalagi anak saya yang satu nih, yang ayah perempuan, dan jejak digital tuh nggak pernah hilang. Nah sehingga urusan nafkah ini saya sudah jelaskan kemarin. Apa yang saya lakukan membiayai rumah, ya kan, keluarga, karena yang harus dibiayai oleh saya sebagai seorang suami adalah rumah pribadi. Kalau rumah dinas nggak bisa dibiayai oleh saya, karena itu rumah dinas negara yang sudah semuanya dibiayai oleh negara. Itu nggak boleh ada uang pribadi saya masuk ke rumah dinas, itu nggak boleh, gitu loh. Nah kemudian yang berikutnya adalah ada proses Embu menjadi bupati. Kan
ada proses Embu menjadi bupati. Satu ya, ada kontribusi yang bersifat mungkin nggak usah terlalu banyak mengaku ya. Mungkin jadi bupati, mungkin secara personal ada kontribusi personal dari kepemimpinan sebelumnya. Yang dalam bentuk keberhasilan pembangunan, gitu kan, membuat brand kepemimpinannya harus dilanjutkan. Ya kan? Walaupun saya harus menerima tuduhan yang kemarin, yang masalah DBH, ya itu nggak apa-apa, itu kan tinggal dibahas dari sisi aspek administrasi keuangan negara, dari sisi tata kelola keuangan pemerintah daerah, itu tinggal Sekda sudah memberikan jawaban. Nah, tetapi dalam prosesnya saya juga mungkin walaupun tidak begitu besar berkontribusi terhadap pencalonan. Kan setiap pencalonan kan pasti ada biaya. Nah, kalau pencalonan ada biaya berarti kan ada pembiayaan yang dikeluarkan. Dan pembiayaan yang dikeluarkan waktu itu ada 2 orang loh. Pertama saya, kedua wakil bupati. Pak Haji Aming ini wakil bupati menanggung beban sampai hari ini. Sampai dilaporkan ke polisi karena ada beban yang belum terselesaikan, dan sekarang bebannya sudah diselesaikan secara bersama antara saya dan Pak Haji Aming, wakil bupati, karena saya juga tidak tega membiarkan dia harus menghadapi proses kepolisian karena ada tagihan hutang yang belum dibayarkan. Sebagai sahabat, sebagai orang tua, tentunya saya harus membantu Pak Wakil Bupati menghadapi masalahnya, dan insya Allah selesai dalam bulan ini. Nah, kemudian yang kedua, setelah pilkada pun kan ada kewajiban yang saya selesaikan. Nah, ada pembiayaan yang saya bayarkan. Ya, pasti nilainya ya lumayan menurut ukuran saya. Lumayan itu ya angkanya MM-an kan lumayan menurut ukuran hidup saya. Karena apa? Karena saya adalah berasal dari orang biasa yang meraih hal ini itu bukan dengan mudah. Harus tidur di musola, harus jadi aktivis, harus menjalani proses hidup yang begitu berat, mengalami tekanan dan rintangan. Nah, nanti yang akan disampaikan oleh pengacara kepada majelis hakim adalah kalau ada tuduhan tidak memberikan nafkah, terus lantas pembiayaan yang dikeluarkan untuk menunjang keberhasilan seorang istri menjadi bupati, baik sebelum pencalonan maupun setelah pencalonan, apa kategorinya? Kategorinya kategori apa gitu loh, apakah bisa dikategorikan nafkah atau bukan? Kalau bukan kategori nafkah, lantas kategori apa? Ini adalah bagian dari rangkaian agar ada kepastian hukum yang dialami oleh saya gitu. Ya, Ambu pernah ngomong nggak apa-apa dikasih juga, Ambu nggak akan pakai uang itu, akan ditabung untuk anak-anak. Itu tanggapannya seperti apa? Jadi maksud Ambu pengen pegang uang untuk ditabung? Ya, kalau bicara persoalan pegang uang untuk ditabung, kan anak-anak juga saya sekolahkan sampai hari ini. Dan kemudian sudah saya bilang kan, jumlah asetnya juga bertambah. Dan pernah saya sampaikan loh, ini aset kita, ini penghasilan ayah dalam setiap bulan, ini kewajiban ayah dalam setiap bulan, gitu loh. Udah saya sampaikan, gitu loh. Kan gitu, kalau untuk ditabung berarti bukan kategori nafkah, tapi tabungan keluarga. Itu beda. Kalau nafkah itu sesuatu yang kita gunakan dalam setiap hari, kan gitu loh. Kalau pemahaman Embu nafkah menurut pemahaman Embu ya. Tapi kalau dalam menafkah dalam pemahaman saya, membantu istri menjadi bupati, mengeluarkan biaya, brand nama saya juga menjadi bagian dari keberhasilannya. Kalau kami dan pengacara itu adalah nafkah. Kalau ditanya cukup, dalam pandangan kami yang orang desa, orang yang biasa hidup sederhana, itu sudah lebih dari cukup. Contoh gini, nggak usah jabatan. Seorang istri dikasih kemudian perusahaan. Kemudian perusahaannya itu dikasih modal. Seluruh total modalnya misalnya 90% punya suaminya. Kemudian istrinya menjadi direktur utama di situ. Kemudian istrinya mendapat penghasilan dalam setiap bulan. Berarti ngasih nafkahnya sekaligus dong dalam bentuk modal kerja. Jarang pulang.
Gini, itu nanti 2 minggu lagi mas saya jelasin. Jangan sekarang, nanti terlalu banyak. Pak, yang kelamin ganda itu langkah yang dilakukan Bapak? Oh ini yang kelamin ganda ya. Yang kelamin ganda ini kemarin anaknya sudah saya bawa ke dokter Anggraini ya. Dokter spesialis anak Ya. di Bandung. Dan sudah dinyatakan bahwa laki-laki. Ya. Laki-laki. Jadi sekarang tinggal menunggu operasi. Operasi. Dan yang terakhir pesen ya, saya katakan, Mbu ini sekali lagi orangnya baik. Ya kan, saya katakan, Mbu itu adalah orang baik. Walaupun Mbu sudah tidak mau nyebut nama saya ayah, selalu bilangnya KDM, nggak apa-apa. Saya tetap bilang Mbunya orangnya baik. Tetapi karena hatinya sangat terbuka, gitu loh kan, telingamu itu terlalu banyak mendengar. Terlalu banyak mendengar, dan siapa yang didengar? Orang-orang di sekelilingnya. Gitu loh. Orang-orang di sekelilingnya, baik itu di lingkuran pemerintahan, di luar pemerintahan, keluarga termasuk guru spiritualnya. Saya tidak mau nyebut guru ngaji ya, karena di situ bukan proses belajar mengaji, tapi proses belajar bertanya. Kalau dalam bahasa Sunda disebutnya pananyaan. Nah, gitu loh. Jadi bukan guru ngaji ketua MWCM NU Kabupaten Purwakarta, karena Mu belum pernah belajar ngaji sama ketua MWCU Purwakarta yang disebut itu, tapi lebih disebut pananyaan. Ya kan, pananyaan itu Mu itu di mana sih tinggalnya? Bukan di Purwakarta, di Cianjur, tetangga desanya. Saya tahu kok. Nah, kemudian kalau yang lain-lain itu adalah pananyaan-pananyaan yang lain, dan jumlahnya banyak pananyaannya. Di Purwakarta juga ada beberapa, di Banten juga ada, gitu loh. Nah, Mbu itu punya tradisi baru, diantaranya sering ke pananyaan sekarang itu. Nah, di antara yang suka mendampinginya berinisial M. Berinisial M yang dulu sangat anti terhadap saya. Dulu sangat anti terhadap saya, sekarang sangat dekat dengan Mbu dan sering ngajak Mbu ke pananyaan-pananyaan. Dan itu bukan tradisi kami. Ada pesan buat Ambu dalam kasus Ada pesan begini, gini. Orang yang di sekitar Ambu itu sekarang ada 2 loh. Pertama adalah orang-orang yang dulu dekat dengan saya, yaitu internal birokrasi, ya kan. Orang yang paling dekat dengan Ambu itu adalah orang yang paling dekat dengan saya, gitu loh. Artinya bisa melihat kalau misalnya orang itu hari ini sikapnya berbeda pada saya, harus hati-hati karena bulan September Ambu itu nanti berhenti. Nah, orang yang dekat itu nanti pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melingkari Ambu itu orang yang 2 kali gagal dalam pilkada, 3 kali gagal dalam pilkada menjadi tim sukses. Gagal dalam tim sukses pertama, gagal dalam tim sukses kedua, dan gagal dalam tim sukses ketiga ketika berhadapan dengan Ambu Ane dan Haji Aming sebagai calon. Dia punya dendam politik pada saya karena selalu gagal dalam pilkada di Purwakarta. Nah, sekarang ada di melingkar. Nah, kepentingannya apa? Kepentingannya adalah meminjam tangan, mata, telinga, dan mulut Ambu sebagai sarana untuk melampiaskan kekecewaan dan kemarahan pada saya. Nah, itu harus hati-hati karena bagaimanapun saya adalah ayah dari Nyi Hyang Ayu dan Yudhistira. Jadi kan suami ada mantannya, tapi ayah dari anak-anak gak ada mantannya. Dan saya ingatkan pada Ambu pesan, namanya kekuasaan itu ada akhirnya. Nanti bulan September pergi, mereka semua akan bubar dan mereka juga akan mencari alternatif figur baru dan bisa jadi malah menjadi lawan Ambu. Hati-hati dalam politik. terkait isu yang beredar. Iya, DBH kan sudah dijelasin sama saudara sekretaris daerah ya, saudara Norma Nugraha, bahwa itu adalah kewajiban pemerintah. Kenapa kewajiban pemerintah? Karena pemerintah tidak mengalokasikan dana DBH selama 2 tahun dan alokasi dana DBH digunakan untuk kepentingan pembangunan. Nanti nggak dilihat dong di buku APBD-nya jelas, belanjanya jelas, sudah diaudit BPK.
berdasarkan audit BPK sudah masuk dalam neraca keuangan daerah sebagai hutang daerah. Nah itu kan artinya secara legal formal bahwa itu kewajiban pemerintah daerah, kan gitu, kewajiban pemerintah daerah. Nah kemudian ya hutang sudah menjadi catatan hutang pemerintah daerah. Nah kemudian ini yang saya katakan, Ambu harus hati-hati, ya kan? Siapa sih yang pertama memposting video itu? Saya sudah tahu namanya, saya sudah tahu akunnya. Nah orang itu kalau mau saya sampaikan yang memposting video itu, gitu kan? Itu sebelumnya melalui seseorang yang hari ini selalu bolak-balik ke kantor Ambu minta duit sama saya. Minta duit sama saya, minta 5 juta. Nah, saya nggak mau, gitu loh. Kalau setiap masalah dihubungkan dengan uang, saya nggak mau. Sehingga lahirlah postingan video itu. Saya nggak usah sebutin deh oknumnya siapa. Yang jelas itu sudah ada di saya. Kalau saya mau, itu bisa dilaporkan loh. Pelanggaran undang-undang IT. Tapi saya tidak akan melakukan itu. Karena kalau dilaporkan, dianya kena, nanti ibunya terbawa. Nggak boleh, karena ibu itu adalah ibu dari anak saya. Dan sampai sekarang masih istri saya. Ini yang penting ya. Jadi saya nggak mau masalah-masalah ini lari-lari ke ranah hukum. Biarkan persoalan keluarga diselesaikan secara keluarga. Nah, andai kata saya memberikan penjelasan hari ini, karena yang menjadi pokok masalah adalah bukan Dedi suami. Yang menjadi pokok masalah adalah Dedi Mulyadi mantan bupati. Nah, karena yang menjadi pokok masalah Dedi Mulyadi mantan bupati, maka sebagai mantan pejabat daerah di Kabupaten Purwakarta, saya harus memberikan penjelasan secara proporsional. Dan yang terakhir adalah, kalau banyak akun yang ngomong, tunggu tanggal mainnya, Kang Dedi Mulyadi akan beberkan semuanya. Saya tidak akan menceritakan masalah pribadi istri saya sampai kapan. Saya hanya akan menjawab aspek-aspek yang bersifat hukum. Dan hukum ini sudah beracara di pengadilan agama. Kenapa saya dijelaskan ke media? Karena sudah dipublikasikan. Karena sudah dipublikasikan, maka saya harus menjawab publikasi itu secara proporsional. Jadi itu saya tidak akan membawa ranah pribadi ke ranah-ranah publik. Saya tidak mau, dan saya mohon maaf ya, jagat media sosial hari ini dipenuhi oleh berita tentang saya. Saya mohon maaf, bukan berita tentang prestasi, malah berita tentang perceraian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak berniat sama sekali untuk menggegerkan jagat media sosial. Saya tidak berniat sama sekali. Makanya saya setiap hari untuk terus melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan saya, yaitu ngurus masyarakat, menyusun undang-undang, dan berbagai kegiatan DPR lain. Udah nyampe ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan hidup kembali hidup normal dan semangat. Oh aduh. Izin pamit, semoga Bapak tambah sukses. Jadi kalau istri ada gantinya, tapi Iya. kalau ibu nggak akan pernah ada gantinya. Nggak ada. Terima kasih, penting. Pak Haji. Lebih Nuhun, memilih orang tua. Oh iya. Non ya. Ya, Pak. Sehat. Berarti non ya. Terus Jajapkeun. tina ka emak Ya, mana tina mohon. sadayana hatur Nah. nuhun.